Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Saya ingin share, ya share spontan aja ya, karena saya juga bukan ahli di bidang ini ya, di bidang aplikasi sister ini ya. Cuman ada beberapa rekan-rekan yang tanya gimana-gimana tentang di sister yang mungkin tujuannya nggak tahu, mungkin untuk masukkan data atau untuk share dos atau apa. Jadi ini hanya untuk kalangan sendiri aja ya, teman-teman di prodi akuntansi aja ya. Jadi saya akan coba share apa yang saya ketahui ya, sebatas yang saya ketahui aja di sini ya. Karena selebihnya kan tergantung sistem dari NSC atau sistem dari Jakarta ya. Nah, yang pertama-tama adalah pertama kita harus punya sistemnya sama alamat loginnya. Nah, ini akan jauh lebih enak kalau teman-teman itu maksudnya loginnya di NSC. Ya, karena kalau saya loginnya di rumah itu nantinya alamatnya bisa beda lagi. Ya, itu bisa ditanyakan ke Mbak Santi di bawah untuk yang gitu ya. Ya beda sedikit sih. Oke ya, saya masuk ke ini. Jadi pertama kita tulis username sama email ini karena sudah masuk di browsernya, maka tinggal kita login. Dan di sini juga mungkin ada panduan ya. Jadi panduan ini kalau teman-teman mau lihat panduannya secara tertulis, tapi kalau mau lihat apa dengar sharing saya juga nggak apa-apa, jadi login. Kemudian belum memiliki akun daftar di sini ya, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi oh ini kok lagi error ya? Iya, bentar ya. Nah ini ya, bisa masuk. Jadi ya apa ya ini Sister ini adalah aplikasi satu pintu ya, di mana kita memasukkan semua data-data Tridharma kita di satu pintu sekaligus untuk pengurusan Cerdos dan jabatan akademik yang lain. Nah, kemudian ini ada pengaturan username, password, ya. Saya nggak pernah OT-OT ini sih. Dari awal udah ini ya, udah ditetapkan. Saya juga waktu itu mulai memakai ini tahun 2019. Kemudian profil data pribadi ini usahakan up to date ya. Terus fotonya diisi, nggak foto bisa. Kemudian juga apa sesuai kondisi sesuai kondisi teman-teman sekalian ya. Jadi lengkapi data pribadi lengkapi selengkap mungkin ya, selengkap mungkin syarat saya gitu. Kemudian bagian in-passing ini kita masukkan secara manual ya. Jadi surat in-passing yang saya dapat tahun 2019. Tapi nggak tahu untuk yang sekarang bagaimana ya. Terus ada jabatan fungsional, ini asisten ahli. Seandainya ini belum ada, masih kosong, dan teman-teman punya suratnya, udah keluar suratnya, tambahkan di sini. Ya, karena di sini semua akan kosong kalau kita nggak menambahkan apa-apa. Ya, jadi begitu sudah dapat surat, maka suratnya dikonversi, dimasukkan data-datanya dalam sistem. Cukup dalam sistem, jadi nggak usah yang lain-lain ya. Cukup sini saja, satu pintu aja masukkan sini. Jadi kalau ya teman-teman harus mungkin aktif ya. Ya saya dulu aktif, cuma sekarang agak kendor di sini. Nah, kalau yang ini kayaknya riwayat golongan ini saya lupa. Ini kan nggak salah ini sudah dari sistem di bawah ya mungkin ya. Kemudian penempatan juga ini kayaknya udah dari sistem ya. Kemudian kualifikasi pendidikan formal ini bisa jadi saya masukkan ya. Jadi seandainya teman-teman ada merasa apa istilahnya itu data yang baru dan belum ada di sini, silakan ajukan riwayat ajuan perubahan atau tambah.
Ya, jadi silakan. Jadi harus sesuai dengan apa yang teman-teman ada di sini. Ya. Kemudian dikualifikasi, pendidikan formal, kemudian pendidikan dan pelatihan diklat. Diklat ini kalau teman-teman ada pekerti atau AA masukkan aja di sini. Ya, nah ini ya. Nah, ini sempat dia tidak valid, tapi terus saya coba lagi, akhirnya jadi valid ya. Nah, kadang saya juga lupa gimana prosesnya waktu itu ya. Tapi ya ini yang harus kita lakukan ya, yang harus kita coba dan lakukan. Kemudian riwayat pekerjaan, ini nggak ada riwayat pekerjaan sebelum jadi dosen. Ya. Nah, seandainya teman-teman punya riwayat pekerjaan yang di industri, maka ini mungkin bisa dimasukkan ya. Nah, saya belum pernah masukkan nih, masih kosong ya. Ya, jadi ini mungkin jadi apa? Jadi itu agenda saya untuk masukkan ini ya. Siapa tahu bisa menambah kredit kita. Kemudian kompetensi, sertifikasi. Nah, ini otomatis ya, sertifikasi dosen ini otomatis, saya nggak masukkan apa-apa. Jadi tes bahasa Inggris, tes TKDA, TKBI, TOEFL dan sebagainya ini masukkan aja ya. Jadi intinya kalau di sistem ini pokoknya kita masukkan apa hal-hal positif yang kita punya, ya. Syukur-syukur semua hal itu didukung sama bukti hitam di atas putih, maka itu akan jauh lebih jelas ya. Jadi masukkan aja semua prestasinya ke sini ya. Jadi nanti kita nggak tahu itu nanti akan menjadi penilaian bagi mereka. Nah ini kayak di sini saya masukkan semua tes-tes yang pernah saya ikuti ya. Jadi saya masukkan semua tes-tes yang pernah saya ikuti, ya masukkan aja, ya. Nah ini, ya. Jadi ya, oke ya seperti itu. Kemudian jangan khawatir apakah data itu nanti dianggap valid atau nggak valid itu urusan belakang. Yang penting masukkan dulu, ya. Nah, ya, oke. Nah, untuk Serdos memang kita wajib mengikuti TKDA atau TKBI. Nah, TKDA yang dan TKBI yang saya sarankan, yaitu tes psikologis dan tes bahasa Inggris yang saya sarankan adalah yang dari pemerintah ya. Karena apa? Karena lebih murah ya, lebih murah berapa puluh ribu, bisa jadi 100-150 ribu lebih murah, dan juga menurut saya sih soalnya lebih mudah, gitu ya. Ya 15% lebih mudah lah. Nah, tapi kalau teman-teman ngikut yang internasional, kayak saya ikut yang TOEFL ITB-nya internasional ya di Stasia waktu itu ya, saya ikutnya offline ya. Ini soal-soalnya lebih sulit ya, karena lebih standar dia. Ya, jadi saya sarankan aja ikut yang TKDA atau TKBI punyanya pemerintah. Ya, untuk harga yang lebih murah, biaya yang lebih murah, dan soal yang lebih mudah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya? Oh ya, TKDA TKBI ini berlangsung hanya 2 tahun ya. Jadi diharapkan dalam tempo kurang dari 2 tahun Serdosnya bisa dievaluasi ya atau dipakai pada saat itu ya. Nah, pengalaman saya sih ya puji Tuhan sebelum 2 tahun mereka sudah proses itu ya sehingga Serdosnya bisa keluar ya. Oke, kemudian habis itu kualifikasi ya sudah ya, kompetensi sudah. Jadi teman-teman masukkan ya semua prestasi yang positif itu masukkan aja ya di tempat-tempat ini. Rata-rata itu semua ada tempatnya ya. Kemudian pelaksanaan pendidikan, pengajaran. Nah ini bukan saya nulis ini ya. Nah ini bukan saya nulis. Publikasi karya. Nah ini kalau bisa diimport atau tulis secara manual. Nah ini bisa jadi import publikasi dari Sinta juga ya. Ya, kemudian paten atau haki saya nggak punya, cari buku. Kemudian pelaksanaan pengabdian, nah ini pengabdian masyarakat ini saya punya.
kejadian agak lama loadingnya ya. Ya. Nah ini, ini yang pengabdian. Nah ini pengabdian pernah jadi partisipasi di lingkungan ya sebagai wakil RT dan sebagai anggota pemilihan wali kota tahun 2015. Jadi masukkan aja ya kalau ada. Ya. Nah, kemudian pengelolaan jurnal, ya ini masukkan aja ya. Jadi kalau apa ada apa masukan perkara itu nanti diterima atau enggak jadi masalah, itu masukkan aja ya. Dan juga untuk dokumentasi sebelum kita lupa ya. Jadi ini sister ini anggap aja sebagai dokumentasi ya semua prestasi kita dalam setahun atau dalam selama ini ya, masukkan aja semuanya ya. Untuk perkara nanti digunakan sebagai apa, yang penting masukkan dulu aja ya, sebanyak-banyaknya. Kemudian pelaksanaan pengabdian pembicara. Nah, pembicara ini juga kegiatan webinar atau apa, dimasukkan aja ya. Jadi ya intinya pada rajin-rajin masukkan ini ya. Ya mungkin nggak perlu masukkan tiap bulan atau tiap kali ada nggak ya, mungkin setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali. Ya mungkin setengah tahun sekali ya. Ya, kalau mungkin lagi ada apa konsentrasi untuk serdos atau apa ya masukkan lebih awal ya. Ya gitu ya. Tapi nggak perlu tiap bulan ya. Kadang saya setengah atau tiap 3 bulan sekali diupdate atau setengah tahun sekali kita update ya. Gitu. Kemudian jabatan struktural belum ada. Nah, kalau ada bisa menambah poin atau kredit. Kemudian ada kegiatan penunjang anggota profesi, saya nggak ada. Kemudian penghargaan, saya juga nggak ada. Nah, kemudian penunjang lain juga. Nah ini ya seperti ini ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin dalam kenyataannya kita nggak terlalu nggak terlalu terlibat di sini ya, kayak di sini ya, membutuhkan tim penyusun instrumen peningkatan produktivitas ini nggak terlalu, tapi ya ini masukkan aja, seandainya itu pernah ditugaskan kepada bapak atau ibu atau apalagi ada surat tugasnya, ya itu masukkan aja ya. Jadi masukkan aja ya semua data-data yang pernah ditugaskan pada bapak atau ibu itu masukkan aja. Kalau ada tempatnya sini masukkan aja, dan hampir semuanya ada tempatnya ya. Nah, kemudian ya dari tingkat situ kita bisa mengupdate sister kita ya. Nah, kemudian reward, beasiswa, kesejahteraan, dan tunjangan ini saya juga nggak ada. Ya, ini nggak ada rewardnya. Kemudian PAK ini nggak pernah saya urus ya. Ya. Nah, ini mungkin harus saya update ini ya. Nah, ini juga banyak yang harus saya update ya. Di review, ini belum saya update ya. Pilihan PAK ini juga belum saya update. Ya, ya. Ini juga belum saya urus ya, data kegiatan ini untuk BKD. Ini belum sempat saya urus juga. Sensor BKD belum semua saya urus. Nah nanti kalau serdosnya udah mulai keluar atau akan keluar, itu kita lihat di kolom layanan serdos. Ya, ini kita lihat di sini ya. Ya, kita lihat di sini. Layanan serdos. Data dokumen. Nah ini data dokumen yang pernah kita masukkan ya, transkrip atau sebagainya. Nah, ya. Nah, oke ya. Jadi itu aja ya saya rasa. Jadi untuk sister ya kita download programnya, kita tahu linknya, kita kerjakan di NSC aja supaya lebih enak ya. Di rumah juga bisa sih, tapi saya biasanya lakukannya di NSC karena ini terhubung dengan servernya NSC ya. Kemudian juga ya prinsip saya sih saya masukkan semua data yang ada ya, baik yang soft copy, hard copy saya masukkan aja semuanya. Ya. Dan itu nanti sumber datanya bisa dari bawah juga, dari NSC, dari Pak Santi atau mungkin juga dari luar ya.
Nah, sekedar sharing aja ketika Serdos ini. Jadi Serdos ini sebenarnya saya sudah eligible itu sejak bulan Maret 2020 ya. Jadi Maret 2020 ketika ketika apa? Ketika waktunya saya untuk maju Serdos, tiba-tiba ada pandemi ya. Jadi akhirnya kacau ya. Nah, berakibat pada dua tes yaitu TKDA sama TKBI itu nggak ada pada waktu itu ya atau terkendala. Ya, akhirnya juga tanpa dua tes itu kita nggak bisa ikut Serdos ya. Nah, akhirnya saya baru bisa ikut pada bulan 6 tahun 2020 ya. Nah, bulan 6 saya baru bisa ikut ya gitu 2020 saya baru bisa ikut. Nah, saya nggak mikir nantinya kapan saya keluar lagi, yang penting ikut dulu aja. Toh juga juga apa juga ininya berlakunya selama 2 tahun ya kan gitu ya. Jadi saya harus dapat sebelum apa pertengahan 2022 ya gitu. Oke ya. Nah, selama bulan 6 tahun 2020 ya saya ya santai-santai, tapi karena juga lihat pengumuman juga ya. Oke ya. Nah, singkat cerita tahun 2021 bulan 10. 2021 bulan 10 tiba-tiba ya secara iseng aja saya melihat di sister saya tiba-tiba ada pembukaan Serdos 2021 bulan 10 kalau nggak salah 10 apa 11 ya saya lupa ya. Nah, nah ini sudah sharing aja ya. Nah ini saya konfirmasi ke bawah ke Mbak Santi, saya ada ini anjuran untuk melengkapi syarat-syarat Serdos ya, yang belum lengkap ya, yang kecil-kecil itu ya. Nah, di situ Mbak Santi dia bilang Bapak belum eligible Pak, belum masuk. Loh, tapi di situ saya sudah, iya Pak, itu dia bilang ya bisa jadi kayak gitu tapi belum, karena dari bawah dari NSC Mbak Santi belum dikasih info gitu ya bahwa saya masuk untuk Serdos ya. Tapi akhirnya tetap saya coba ya, saya coba memenuhi semua persyaratannya waktu itu. Ya, sayang ini nggak bisa diulang lagi ya karena udah hilang semua. Prosesnya kan sudah nggak tampil lagi di sini ya. Gitu ya. Jadi pas itu bukanya itu dia ngasih tempo cuman singkat kok ya, nggak sampai bulanan ya, cuman mungkin dalam mingguan ya, seminggu atau 10 hari gitu dia buka tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan dari tanggal itu kita harus melengkapi syarat-syaratnya ya. Nah, nah kalau kita ya namanya kita kan tidak sering buka ya, kita bukanya kan sebulan sekali, kadang juga enggak ya, atau kadang 2 minggu, 3 minggu sekali. Nah, kok pas buka itu, buka ini ya ini apa alamat ini dan layanan Serdos buka ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngawasi Serdosnya ya setelah ikut ujian-ujian dan semua hal-hal besar, jadi yang paling besar itu adalah ujian TKDA, TKBI. Nah, jadi yang teman-teman perlu persiapkan matang-matang itu yang TKDA, itu ujian kayak psikotes ya. Waktu itu saya lakukan secara online ya, secara online di NSC saya waktu itu posisi fisiknya di NSC, tapi saya online-nya ikut siapa lupa waktu itu. Nah ini saran saya juga untuk teman-teman ya, teman-teman itu TKDA, jadi TKDA-nya waktu itu cepet-cepetan. Ya, jadi kalau teman-teman untuk sudah ngincar si TKDA, maka ini harus rajin-rajin pantau. Ya, karena cepat-cepatan kita ininya kuotanya cepat habis gitu ya. Jadi seperti rebutan gitu ya. Jadi kita harus pantau dia keluarnya kapan, kita harus rutin hubungi orang yang itu Pak kapan nih Pak keluarnya jam berapa ya. Bahkan sampai jamnya itu pagi-pagi banyak udah habis gitu ya. Jadi cepat harus dipantau. Jadi saya sarankan bagi yang sudah ini jabung ya, kalau bisa mulai persiapan untuk ambil TKDA ya. Nah, situ ya. Habis itu saya dapat waktu itu juga cepet-cepetan juga ya. Transfernya harus juga siap ya, harus gini dan sebagainya ya. Ya pertama gagal, habis itu dari gagal terus kita ancang-ancang lagi ya. Kedua berhasil ya. TKDA saya lupa di mana di Utar kalau nggak salah ya, secara online ya. Tuh. Nah, ujiannya waktu itu siang hari. Kemudian yang TKBI juga. Nah, TKBI ini kayak ujian TOEFL ya.
Nah, TKBI-nya kayak ujian TOEFL, jadi persiapkan TOEFL-nya ya secara jujur ya. Jadi secara baik, jujur persiapan dari perlu belajar dari online aja, pokoknya rajin aja, saya rasa bisa ya. Ya, dan saran saya ngambil yang punya pemerintah aja ya, jangan ngambil yang ITP atau apa, itu agak berat ya. Gitu. Dan ya pemerintah akhirnya lebih murah juga. Dan juga saya rasa juga bisa jadi rebutan juga ya, makanya kita harus pantau juga karena punya pemerintah itu ya lebih murah, lebih mudah ya. Nah kalau yang ITP itu nggak rebutan tapi ya agak sulit ya dan lebih mahal gitu ya, karena berlaku secara nasional dan internasional ya. Gitu. Nah itu yang untuk yang tes yang besar ya, TKDA, TKBI yang sudah diambil, sudah lolos ya. Nah, nantinya keluar nilainya kan. Nah, jadi ya usahakan nilainya lolos ya di atas nilai standar ya, gitu ya. Nah, terus habis itu yang berikutnya adalah teman-teman harus siap ini ngawasi ini, buka sister, lihat layanan Serdos. Nah, ini kalau ini ada faktor luck-nya juga ya, karena kita nggak tahu kapan bukanya untuk kita ya, gitu ya. Nah, pas itu yang saya sharingkan ini ya, bulan November, setelah saya tunggu-tunggu dari 2020, tunggu terus sampai 2021, nggak pernah ada Serdos buat saya gitu ya. Nah, ya mungkin pernah tapi lewat gitu aja ya, jadi nggak yang pas ya. Ada juga beberapa kendala, bapak kurang ini, kurang ini ya. Sudahlah, akhirnya saya jalani aja sampai bulan Oktober atau November ya 2021 tiba-tiba keluar itu ya, keluar ya pengumuman itu ya secara tiba-tiba dan dalam tempo yang cukup singkat ya. Nah, nggak sampai 2 minggu kalau nggak salah itu ya. Nah, atau mungkin maksimum 2 minggu harus dilengkapi. Nah, waktu itu yang harus dilengkapi tidak seberat TKDA, TKBI ya, tidak ya, cuman tetap kita harus selesaikan dan banyak beberapa istilah-istilah asing bagi saya. Yang jelas secara gampangannya saya katakan di situ saya harus melengkapi 2 tulisan, masing-masing sekitar 150 kata. Yang pertama saya lupa ya, tulisan tentang apa yang akan Anda lakukan kalau nggak salah ya, di semester depan berkaitan dengan pengajaran. Terus yang kedua juga apa? Pokoknya tulisan ini ya, tulisan teks ya, pendapat kita, opini kita ya. Itu kita harus cepat nulis ya. Waktu itu saya nulisnya spontan aja ya, masing-masing 150 kata gitu ya. Jadi 300 kata. Terus yang satu lagi, kita harus punya channel YouTube ya, channel pengajaran YouTube. Nah, ya bukan channel pengajaran YouTube harus YouTube, enggak ya. Pokoknya mereka mau lihat cara pengajaran kita. Ya, nah yang paling gampang ya kita bikin channel YouTube ya, atau mungkin channel orang lain atau apa. Pokoknya ada linknya ya, link yang bisa mereka lihat performa kita ketika mengajar gitu aja ya. Ya, dan usahakan ya ada wajahnya ya mungkin ya, seperti ya. Nah itu kalau nggak salah cuma dibatasi waktu 10 menit ya videonya, ya maksimum kurang lebih 10 menit kalau nggak salah. Ya, gitu. Nah, sudah, jadi itu saya persiapkan dalam tempo yang sangat singkat ya, sore sampai malam gitu aja. Karena saya waktu itu bukanya sudah hampir deadline, deadline-nya tinggal 1 hari kalau nggak salah. Jadi saya kebut semalam ya, yang dibantu oleh Mbak Santi, sore sampai malam saya bisa selesaikan. Jadi saya baru bisa buka, selesaikan dari rumah, bantu Mbak Santi kalau nggak salah jam 6 sore, jam 9 itu tuntas selesai, 3 jam waktu itu ya. Ya saya pikir ya udahlah kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya sudah. Terus juga ada penilaian peer review ya, teman sejawat waktu itu yang nilai Pak Pras ya, gitu ya. Dan sebelumnya ada juga penilaian dari mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu kita bisa jawab itu secara jujur ya. Oke ya, saya rasa itu aja ya. Jadi sharing dari saya semoga bisa membantu. Jadi singkatnya juga saya melihara sister ini yang paling gencar itu 2019-2020 ya. 2021 saya belum begitu banyak update, cuman yang 2021 akhir ya bulan Oktober itu baru saya update agak cepat dan agak terburu-buru ya. Ya, seperti itulah ya. Oke ya, terima kasih. Semoga teman-teman juga sukses bisa mendapatkan servisnya. Ya, oke. Amin.